Ya, halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kobom. Kali ini kita akan belajar membuat flat illustration seperti ini. Nah, di sini aku menggunakan iPad Pro, tapi teman-teman juga bisa menggunakan Adobe Photoshop atau mungkin software lain di laptop atau di PC karena tekniknya sama. Oke, langsung saja kita ke step pertamanya. Oke teman-teman, jadi di step pertama ini aku biasanya membuat sketsa kasar seperti ini. Ini sorry, tanganku ditengahin seperti ini ya. Kalau misalkan aku buka seperti ini, dia biasanya ngeblur seperti itu. Nah, jadi supaya lebih fokus, tanganku di tengah sini dikit. Oke, jadi step pertama aku biasanya buat sketsa kasar seperti ini. Ini cuma coret-coretan aja. Jadi di sini aku cuma gambar gesturnya. Jadi di flat illustration itu yang paling penting gesturnya teman-teman. Gesturnya itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman gambar tangan seperti ini kalau di flat illustration itu cukup seperti ini aja. Jadi gambar gesturnya, jadi nggak perlu kayak anatominya yang sempurna kayak gini, itu nggak perlu kalau di flat illustration. Jadi kalau misalkan gambar tangan, cukup digambar gesturnya saja, melengkungnya gitu. Terus misalkan kita gambar tubuh juga sama, kita gambar gesturnya saja, misalkan seperti ini, ya kan gesturnya. Lalu misalkan ini kakinya, kita gambar gesturnya lagi. Nah, gestur kaki kan biasanya kayak melengkung-melengkung gitu. Nah, itu yang digambar di flat illustration tuh seperti itu, yang dibuat. Misalkan kakinya juga seperti ini. Jadi kita di flat illustration ini menggambar gesturnya teman-teman. Kaki misalkan seperti ini, terus misalkan kita gambar objek juga sama, kita gambar gesturnya saja. Oke, misalkan kita gambar di sini, kita mau gambar hewan peliharaan seperti anjing, kita gambar gesturnya. Gesturnya misalkan anjing, tulangnya kan biasanya kayak gini kan, melengkung gitu kan. Nah, jadi kita gambar itunya. Oke. Lalu setelah step membuat sketsa seperti ini, sketsa kasar ini, nah biasanya aku akan langsung turunin opacity-nya. Jadi di sketsa ini aku turunin opacity-nya. Jadi ini 100% aku turunin, jadi hampir nggak kelihatan. Kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman, tapi ini aku cukup bisa lihat dengan jelas juga. Lalu langkah selanjutnya aku akan buat rambutnya dulu. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, setelah bentuknya jadi, aku tambahin noise. Ini untuk efek shadingnya aja. Oke, setelah itu aku lanjut membuat mukanya. Jadi di flat illustration ini mukanya simple aja ya. Lalu aku tambahin efek noise juga. Di sini yang paling penting adalah permainan warnanya, teman-teman. Terus aku tambahin lehernya. Tambahin efek noise lagi. Setelah itu aku buat tangannya. Ingat di flat illustration seperti ini yang penting itu gesturnya. Jadi anatominya sedikit dikesampingkan. Kita ngejar gesturnya. Oke, aku buat tangan satunya lagi. Kemudian aku tambahin efek noise-nya lagi. Efek noise ini berguna untuk shading juga teman-teman. Nah, ini aku menggunakan brush bawaan dari Procreate-nya. Kalau teman-teman pakai Photoshop, itu aku pernah buat tutorial untuk membuat brush noise seperti ini. Terus aku tambahin warna terang ya. Terus aku buat kakinya dulu. Ingat ya teman-teman, di sini kita ngejar gesturnya. Jadi melengkung-melengkungnya itu yang dikejar. Buat kaki satunya. Di sini kita main layer ya teman-teman. Misalkan buat kaki satunya itu di bawah layer yang kaki depannya. Terus tambahin efek noise lagi. Nah, di sini aku gunakan warna ungu yang sama dengan bajunya.
buat sepatunya. Di sini aku gunakan warna orange. Kemudian tambahin efek noise lagi. Lalu aku mau buat objek anjingnya. Aku gambar dulu bentuk anjingnya ya. Nih ceritanya anjingnya lagi duduk, teman-teman. Kemudian aku tambahin efek noise untuk menciptakan shading-shadingnya ya, supaya anjingnya itu lebih berbentuk anjing. Kalau seperti ini tergantung style masing-masing orang ya. Nah, di sini aku menggunakan style noise. Buat shading di kakinya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian aku tambahin tangan di orangnya ini. Jadi di style flat illustration ini bentuknya bisa teman-teman modifikasi sendiri. Oke, tambahin tali di anjingnya. Nah, setelah itu aku tambahin daun atau semacam tumbuhan ya untuk foregroundnya. Kemudian setelah shape-nya jadi, aku tambahin noise untuk shadingnya. Di sini aku pakai warna ungu gelap ya. Ini sama seperti warna di bagian celananya. Kemudian aku tambahin highlight warna kuning. Oke, terus aku tambahin seperti apa nih garis daun-daunnya ya. Selanjutnya untuk terakhir aku tambahin background di belakang ilustrasinya. Background sederhana saja. Lalu yang pertama ini aku turun opacity-nya. Kemudian aku buat yang kedua supaya lebih ada efek numpuknya seperti itu ya. Nah, sudah jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman explore sendiri, tekniknya sama. Teman-teman silahkan coba di Photoshop atau dimanapun. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.